Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sejarah. Karena ini di bulan Agustus, di mana negara kita sedang merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-80. Kita akan berdiskusi tentang, atau tepatnya bercerita tentang salah satu pahlawan legendaris Indonesia, yaitu Pangeran Sambernyawa. Begini ceritanya. Raden Mas Said, nama asli beliau ini, dijuluki Sambernyawa oleh VOC karena beliau merupakan salah satu panglima perang yang banyak menghabisi tentara VOC. Raden Mas Said lahir di Kartasura tahun 1725. Beliau adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara, keturunan dari Sunan Amangkurat keempat, Raja Mataram. Tapi sejak kecil beliau sudah kenyang dengan pahitnya politik istana. Ayahnya dibuang oleh Belanda, keluarganya dipinggirkan, dan dirinya tumbuh dengan rasa dendam terhadap VOC. Beliau akhirnya melakukan perlawanan terhadap VOC karena VOC telah menghisap rakyat dan VOC telah mengacak-acak Keraton Mataram dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi raja atas settingan VOC. Oleh karena itu, pada usia 19 tahun, beliau mulai mengangkat senjata melawan VOC. Sejak remaja, Raden Mas Said ini berguru ke banyak kiai. Salah satunya adalah berguru kepada Kiai Hasan Besari di Ponorogo. Dari beliau, Raden Mas Said ini belajar tentang agama, tentang strategi perang, dan tentang ilmu bela diri serta kesaktian. Selain belajar kepada para kiai, Raden Mas Said juga belajar kepada tentara senior Mataram yang pernah bertempur melawan VOC. Dalam melakukan perlawanan terhadap VOC, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini melakukan taktik gerilya. Beliau menyerang di malam hari, memanfaatkan hutan, sungai, lalu menghilang sebelum pasukan VOC sempat membalas. Raden Mas Said memimpin sekitar 3.000 pasukan terlatih, sementara VOC bisa mengerahkan lebih dari 10.000 pasukan, termasuk serdadu Eropa dan pasukan pribumi bayaran. Miris ya, saat itu sudah banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa yang lebih memilih menjadi antek antek VOC. Meskipun demikian, Raden Mas Said hanya dibarengi oleh 3.000 pasukan dan VOC memiliki 10.000 pasukan campuran, baik orang Eropa maupun orang-orang Indonesia bayaran. Tetapi VOC sangat kerepotan, bahkan sempat menjuluki beliau sebagai Pangeran Sambernyawa. Selain dibantu oleh para prajurit yang mayoritas dari para santri dan rakyat jelata ini, ada juga dari kaum bangsawan, tetapi memang mayoritas prajurit dari Raden Mas Said ini adalah kaum jelata dan kaum santri. Ada beberapa orang yang membantu perjuangan beliau, salah satunya adalah Sunan Kuning yang merupakan salah satu pejuang yang juga berasal dari kerajaan Mataram. Kemudian juga dibantu para kiai dan santri, terutama Kiai Hasan Besari dari Ponorogo yang memberi bekal spiritual, strategi, restu perang, dan para santri yang menjadi pasukan Pangeran Sambernyawa. Beliau juga dibantu oleh Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman beliau sendiri, paman
Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Ada juga Kapiten Cina Kepanjang, yaitu seorang pemimpin pasukan Tionghoa yang melakukan pemberontakan saat terjadi perang Tionghoa Jawa yang saat itu melawan pasukan VOC. Banyak yang mengatakan bahwa Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini memiliki banyak kesaktian. Bahkan banyak dari mantan pasukannya ini yang memberikan kesaksian-kesaksian spiritual yang aneh. Salah satunya dalam satu pertempuran melawan VOC di daerah Nguntoro Nadi, Wonogiri, sekitar tahun 1742, peluru musuh yang ditembakkan ke tubuh Pangeran Sambernyawa ini meleset, meskipun diarahkan tepat ke dadanya. Hal ini dikarenakan Pangeran Sambernyawa memiliki ajian lembu sekilan, sebuah ajian yang memungkinkan pemiliknya akan terhindar dari serangan baik senjata tajam, senjata api maupun tangan kosong. Jadi bukan kebal, tetapi memang tidak tepat atau meleset. Kesaktian yang lain, Pangeran Sambernyawa ini memiliki tenaga dalam yang luar biasa. Beliau bisa bertarung selama berhari-hari tanpa kelelahan. Bersama pasukannya, beliau pernah berjalan puluhan kilometer tanpa makan. Tetapi anehnya, pasukan Pangeran Sambernyawa ini tidak merasa lapar selama Pangeran Sambernyawa berada di antara mereka. Tentu saja ini ada hubungannya dengan ilmu wirid dan kesaktian. Selain Pangeran Sambernyawa yang sudah sakti seperti itu, kudanya yang diberi nama Kiai Gentayu bisa berlari secepat kilat, seakan-akan tak pernah kehabisan tenaga, bahkan tidak takut pada dentuman meriam. Padahal kan umumnya kuda ini kan apabila mendengar ledakan, bahkan tembakan peluru saja akan kalap. Tapi herannya Kiai Gentayu, kudanya Pangeran Sambernyawa ini tidak takut. Bahkan VOC menyebutnya sebagai kuda setan karena sering muncul tiba-tiba di tengah pertempuran lalu menghilang secepat kilat. Jadi kesaktiannya bukan hanya kepada Pangeran Sambernyawa, tetapi juga oleh Allah ditaruh di kudanya Kiai Gentayu. Dalam pertempuran di Nguntoro Nadi, Wonogiri, pada tahun 1974, tiba-tiba ada kabut tebal yang menyelimuti pasukan VOC. Saat itu, tentu saja pasukan VOC sudah tidak bisa melihat musuh dan saling menembak sesama mereka. Tetapi tiba-tiba Pangeran Sambernyawa datang menyerang dari berbagai arah, menyerang kemudian menghilang, menyerang dan kemudian menghilang. Dan setelah kabut itu hilang, kabut misterius itu hilang, ada ratusan serdadu VOC yang telah terkapar tanpa nyawa. Pangeran Sambernyawa memiliki kesaktian, kurang lebih karena beliau ternyata sering melakukan puasa mute, kemudian berendam di sungai pada tengah malam, dan semedi berhari-hari di hutan atau gua. Tujuannya untuk mempertajam batin, memohon perlindungan kepada Allah, dan mempertajam naluri perang. Kemudian dari manakah julukan Sambernyawa ini? Ternyata julukan Sambernyawa ini berasal dari VOC sendiri. Jadi selama 16 tahun perang, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini telah melakukan peperangan sebanyak kurang lebih 250 kali melawan VOC. Dan dalam pertempuran itu, beliau telah menghabisi ribuan prajurit Belanda serta sekutunya. Karena setiap kali bertempur selalu memakan korban banyak, maka VOC menyebut beliau dengan The Prince van den Dood atau Pangeran Kematian, atau kata orang Jawa, Pangeran Sambernyawa. Beliau selain seorang panglima perang dan pejuang, ternyata juga seorang
filsuf dan seorang tokoh agama. Beliau memiliki ajaran yang dipegang teguh oleh para pengikutnya terutama, yaitu yang berbunyi sopo siro sopo ingsun, sopo ingsun sopo siro, mung ono sajroning pangeran. Artinya semua manusia sama di hadapan Tuhan dan pemimpin harus menyatu dengan rakyat. Ia juga menekankan kesetiaan, keberanian, dan hidup sederhana. Setelah lama berjuang melawan tentara VOC, akhirnya pada tahun 1757 Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini akhirnya berdamai dengan Kesultanan Surakarta dan VOC. Melalui perjanjian Salatiga, beliau kemudian diangkat sebagai Adipati Mangkunegaran I dan memimpin Puranegara di Surakarta. Beliau wafat pada tanggal 28 Desember tahun 1795 di Surakarta pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Astana Mangadeg, Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi bisa disimpulkan dari kisah beliau ini, beliau berperang terutama membela rakyatnya khususnya di Jawa Tengah, kemudian juga menolak dominasi VOC yang mengajak-ngajak Kesultanan Mataram saat itu. Akan tetapi beliau juga termasuk seorang santri, seorang pendekar, dan seorang ulama yang disegani oleh baik kawan maupun lawan. Bahkan Belanda sendiri menjulukinya sebagai Pangeran Sambernyawa atau The Prince van den Dood. Dan beliau ini seorang muslim, bukan dari golongan yang saat ini menggambar-gemborkan kebangkitan Nusantara seraya menghina kaum muslimin yang mayoritas saat masa perjuangan itu mengusir penjajah baik Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Entah saat itu mereka yang mengaku saat ini yang mengaku paling Nusantara itu entah ikut berjuang atau bahkan menjadi pasukan Belanda saat itu. Saat ini kan sedang musim klaim-klaim dari orang yang mengaku Nusantara akan bangkit, dan agar Nusantara ini bangkit maka Islam harus diusir dari Nusantara. Orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang sangat rasis dan mengingkari fakta sejarah. Terbukti mayoritas pejuang yang mengusir penjajah baik dari Eropa maupun Jepang itu adalah para ulama, para kiai, para santri, dan para bangsawan Islam Mataram. Demikian mungkin cerita kita kali ini tentang sejarah Pangeran Sambernyawa. Silahkan kita berkomentar, berdiskusi di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat bisa Anda share ke berbagai media sosial Anda. Salam merdeka. Semoga Indonesia diberikan kedamaian, ketenangan, dan siapapun yang berniat buruk terhadap Indonesia dari suku dan ras apapun, dari agenda manapun, dan dari agama manapun yang berniat buruk terhadap Indonesia, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesadaran. Jika memang masih saja memiliki niat yang buruk terhadap Indonesia, semoga mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diingatkan oleh para leluhur Nusantara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.